Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya, Herdiani Oktavia, akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dewi Dodo, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 akhirnya selesai digelar hari ini. Perayaan pesta demokrasi di 8 kabupaten atau kota berlangsung dengan situasi yang tetap terjaga kondusif dan aman. Hasil hitung cepat pun telah menunjukkan pemenangnya di masing-masing daerah, yaitu Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Waikanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Kendati memiliki tingkat keakuratan tinggi dengan menghitung persentase sampel di tempat pemungutan suara atau TPS, metode verifikasi tersebut tetap bukan menjadi penentu kemenangan. Semua pihak tetap harus berpedoman pada penghitungan suara manual secara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Proses tersebut yang perlu ditunggu bersama-sama dengan tetap menjaga situasi kondusif dan aman. Sebab selama prosesnya itu kerap diwarnai dinamika demokrasi dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Hal tersebut yang perlu diantisipasi semua pihak, tidak saja di tingkat masyarakat, tetapi juga kesiapan di tingkat penyelenggara dan aparat berwenang dalam menangani persoalan keamanan. Adanya protes atau komplain pun sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak perlu melibatkan massa. Terlebih, pemilu 2020 berlangsung dalam masa pandemi COVID-19. Hal tersebut sudah diwanti-wanti lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS yang menerbitkan hasil kajiannya terhadap potensi penyebaran COVID-19 paling tinggi se-Indonesia usai pelaksanaan pilkada. Hasilnya, ternyata salah satu daerah di Lampung masuk 3 besarnya, yaitu Bandar Lampung. Dalam indeks kerumunan massa dan keterpaparan virus yang dikeluarkan IDEAS, Kota Tapis Berseri berada di bawah Depok dan Surakarta. Hasil riset tersebut sepatutnya menjadi peringatan awal agar segala penolakan terhadap hasil penghitungan suara tidak melibatkan massa. Artinya, jangan sampai gaung pilkada yang semula harus aman dari penyebaran virus dan bebas dari terbukanya klaster baru menjadi rusak dengan adanya ego beberapa pihak yang memprotes hasil pilkada yang membuat membludaknya kasus penularan corona. Baik Mas Widodo, untuk tajuk kali ini apa yang menjadi sorotan dari Lampung Post? Kali ini Lampung Post akan menyoroti tentang pilkada, sengketa pilkada tanpa massa. Jadi kemarin itu kan kita sudah selesai semua 8 kabupaten di Lampung, sudah selesai menggelar pilkada pemungutan suara di 8 kabupaten kota dan semuanya alhamdulillah berjalan aman. Berjalan aman tanpa ada gesekan massa pendukung, tanpa ada keributan dan sebagainya. Tetapi memang kalau dalam setiap pilkada itu selalu saja ada namanya sengketa, atau tidak langsung jadi begitu. Kalau hasil quick count kemarin semua sudah keluar, tetapi hasil quick count itu kan bukan hasil perhitungan resmi yang diakui oleh KPU. Tetap semua berpatokan kepada hasil penghitungan suara oleh KPU secara berjenjang. Artinya saat ini perhitungan manual itu sedang berjalan. Bahwa sudah ada quick count itu ya
tidak ada persoalan gitu. Itu karena itu juga kan kajian ilmiah, kita harus memberi kesempatan kepada kajian ilmiah, tetapi hasil quick count itu nanti tidak harus sama persis dengan hasil penghitungan suara oleh KPU. Nah, di sini dalam perhitungan suara KPU ini secara manual dan berjenjang, seperti halnya di pilkada-pilkada sebelumnya, nanti pada umumnya akan ada sengketa perselisihan hasil suara. Nah, bahkan yang dikhawatirkan nanti sengketa itu tidak mencapai substansinya, malah melibatkan demo, massa, mengajak massa geruduk kantor KPU. Nah, ini yang kita hindari, jangan sampai ini terjadi. Terjadi kerumunan massa, apalagi sekarang kan kaitannya dengan pandemi COVID ya. Betul. Jadi semua persoalan yang berkaitan dengan perselisihan hasil suara nanti biarlah diselesaikan di pengadilan sesuai dengan mekanismenya, mekanisme pilkada, karena semua kan sudah diatur di situ. Jadi jangan lagi menggunakan massa karena merasa oh saya menang, oh kok di sini TPS ini kalah, kok di TPS ini saya menang, dinyatakan kalah. Itu jangan sampai nanti timbul gerakan-gerakan massa, aksi demo dan sebagainya, sehingga justru mempercepat penyebaran COVID-19. Baik Mas Widodo, tapi tentunya hasil dari perhitungan cepat atau quick count dari setiap penyelenggara mungkin berbeda-beda, dan itu pun juga akan menimbulkan adanya sengketa seperti tadi Mas Widodo sampaikan. Lantas bagaimana sistem yang harus dilakukan untuk menahan adanya sengketa tersebut? Tapi tunggu dulu untuk pembahasannya, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.